Anda tahu tidak mengapa banyak pasien cemas menunda pengobatan? Ini disebabkan karena stigma yang melekat pada masalah kejiwaan, dalam hal ini masalah psikiatri, yang menyebabkan orang tuh masih ragu ketika si pasien datang ke dokter jiwa, seperti saya, psikiater, kemudian diberikan pengobatan. Mereka masih merasa bahwa mengapa masalah perasaan, perilaku, dan pada umumnya disebut masalah psikologis harus makan obat. Sedangkan di dalam perkembangan ilmu kedokteran sendiri, masyarakat belum sepenuhnya memahami bahwa masalah yang terkait dengan bidang psikiatri ini terkait dengan otak. Selama kalian punya otak, selama kita semua punya otak, maka kemungkinan besar kita bisa mengalami masalah-masalah kejiwaan. Baik yang ringan maupun yang berat sekalipun, yang disebut gangguan jiwa. Jadi orang punya masalah kejiwaan itu biasa. Orang punya masalah stres itu biasa. Tapi orang punya gangguan kejiwaan itu tidak biasa. Makanya ketika teman-teman mengalami masalah-masalah kejiwaan dan kemudian bisa membaik sendiri, maka ada beberapa dari teman-teman mungkin yang menjadi seperti motivator untuk orang lain, supaya kamu itu bisa baik kok. Saya aja dulu bisa baik. Belum tentu ya teman-teman ya. Karena masalah kejiwaan bisa berbeda dengan kondisi gangguan kejiwaan yang berat. Ya, contoh yang paling bisa menjadi pembeda yang jelas adalah skizofrenia misalnya. Orang yang punya stres banyak. Orang yang punya masalah kehidupan banyak. Tapi orang yang punya stres dan masalah kehidupan, yang ketika stres dan kehidupannya itu tidak mampu dia adaptasi dengan baik dan akhirnya menyebabkan pasien itu mengalami gangguan halusinasi, delusi, atau waham, itu tidak banyak. Cuma 1% dari populasi di dunia ini. Artinya, ketika kita menghadapi kasus seperti skizofrenia, di mana terjadi kekacauan proses pikir, halusinasi, dan delusi, itu tidak semuanya bisa mengalami hal tersebut. Hanya sebagian kecil orang di dunia ini yang ketika stresnya berlebihan, maka dia bisa mengalami hal tersebut. Sehingga teman-teman tidak boleh judgmental atau menghakimi kalau orang yang stres itu kemudian dia itu tidak bisa mengatasi masalahnya sampai dia jadi mengalami gejala-gejala skizofrenia. Dianggap dia kurang beriman, kurang bersyukur, kurang kerja keras dalam menghadapi situasi kehidupannya. Tidak demikian ya teman-teman. Ini ada masalah faktor yang terkait dengan faktor genetik, yang mana memang sampai saat ini belum dipastikan secara pasti yang mana yang salah. Tapi ingat, 1% orang yang mengalami stres berlebihan bisa mengalami gejala-gejala skizofrenia seperti itu. Jadi belajar untuk berempati terhadap kondisi seperti ini, segera bawa ke dokter jiwa terdekat di kota Anda. Kalau ada teman yang kacau pikirannya, ngomongnya ngaco, halusinasi dan delusi, karena ini adalah suatu penanda gangguan jiwa berat yang harus disembuhkan dengan obat. Kebetulan memang sudah ada obatnya, jadi sembuhkanlah dengan obat. Ya, tidak bisa nih cuma dengan berdoa, tidak bisa dengan hanya sembahyang, tidak bisa dengan hanya berpikir positif katanya. Ya, itu tidak demikian. Jadi tanyakanlah langsung ke ahlinya, seorang dokter spesialis kedokteran jiwa terdekat di kota Anda, kalau ada orang terdekat kita yang mengalami kondisi seperti ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Salam ikhlas, sabar, dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye-bye.